Kenapa ya kalau kita merebus pentol, hasil airnya itu bisa menjadi keruh? Kalau menjawab kenapa air rebusan pentol keruh itu sebenarnya mudah sekali. Dan mungkin yang lebih penting adalah bagaimana cara mengatasinya. Kenapa kok begitu? Jadi gini, kalau kita ngomong air rebusan pentol keruh itu sebenarnya adalah karena dari daging lemak yang terlepas dan terlarut di airnya. Masalahnya, keruhnya ini karena lemak dari baksonya tadi itu tidak bisa menyatu, tidak bisa jadi satu dengan airnya, sehingga tampaknya keruh. Nah, tadi saya katakan lebih penting adalah mencegahnya. Kenapa? Karena ketika ada air yang keruh, itu berarti ukuran bakso kita pasti ada susutnya. Tinggal umumnya nih, semakin banyak keruhnya, biasanya semakin banyak hasil susutnya. Kan kalau kita jualan jadi rugi tuh kalau banyak susutnya. Lantas bagaimana cara mencegah supaya airnya ini tidak jadi keruh? Ada dua hal yang menyebabkan lemak ini terlepas. Yang pertama adalah karena masalah suhu. Nah, ketika kita merebus dengan menggunakan api yang terlalu panas, ini akan menyebabkan hasil bakso kita itu umumnya terlepas. Kalau kasusnya ekstrim itu bisa pecah atau retak. Sehingga yang perlu diperhatikan pertama adalah pastikan proses rebus Anda jangan terlalu panas, apalagi kalau sampai airnya mendidih. Itu penting sekali. Nah, yang kedua, kalau ternyata proses rebus kita sudah bagus, airnya tidak terlalu panas, tidak sampai mendidih, tapi kok masih keruh, itu kemungkinan terjadi karena banyak lemaknya yang terlepas karena tidak terikat dengan sempurna. Nah, sumber lemak ini banyak sekali macamnya. Yang pertama, yang paling umum adalah seperti dari daging tetelan, itu paling banyak. Terus yang kedua bisa jadi dari kulit. Siapa tahu Anda bikin mix dengan ayam. Terus yang ketiga, Anda bisa pakai bahan yang seperti MDM yang kandungan lemaknya tinggi. Ini juga bisa mudah sekali membuat keruh. Dan yang keempat, yang jarang disadari adalah ketika kita menambahkan bahan seperti mentega, margarin, ini juga kandungannya lemak sehingga hasilnya itu bisa mudah terlepas. Lalu solusinya gimana? Yang pertama, Anda perlu pastikan jenis daging yang Anda pakai. Kalau Anda memang ternyata menggunakan bahan-bahan yang banyak lemaknya tadi, misalkan tetelan, MDM, kulit ayam, atau mungkin Anda menambahkan mentega, pastikan takarannya jangan sampai terlalu banyak. Kenapa? Karena prinsipnya air dan juga lemak, minyak itu kan tidak bisa menyatu. Yang menyatukan adalah protein. Sehingga kalau ternyata Anda dagingnya sedikit, karena protein itu umumnya dari daging, terus lemaknya banyak, ini akan membuat gampang terlepas ketika direbus. Nah, jadi pastikan takarannya jangan terlalu banyak. Terus yang kedua, kalau memang Anda mau lebih aman, solusinya Anda bisa menambahkan bahan yang mengikatnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahan yang mengikat lemak adalah protein. Sehingga Anda bisa pakai yang namanya serbuk protein M100FT. Ini bisa membantu untuk mengikat sekaligus membuat hasil bakso kita lebih bagus. Terus kalau ternyata Anda kasusnya ekstrim, misalkan Anda bikin yang kelasnya murah baksonya, terus Anda harus pakai yang MDM-nya dominan sekali, tetelannya dominan sekali sehingga banyak, mungkin di satu kasus itu M100FT tidak cukup kuat sehingga Anda perlu menambahkan bahan kedua yaitu WBS 203. Ini bisa mengikat lebih baik lagi. Anda bisa juga gabungkan dengan M100FT supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir, tentu Anda harus ingat proses rebusnya ini jangan sampai terlalu panas, karena kembali ketika Anda sudah pakai bahan-bahannya bagus, dosisnya sudah tepat, tapi proses rebus Anda tidak karuan dalam arti terlalu panas, maka sama saja hasilnya akan pecah juga.